Media sosial. Barangkali dua kata ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita saat ini. Media sosial menjadi salah satu wahana di mana manusia dapat menjalin komunikasi dan memperoleh informasi sebanyak mungkin. Di balik sisi positif yang ditawarkan media sosial, ia pun memiliki sisi negatif yang harus diantisipasi. Di antaranya adalah dengan lebih beretika dalam menggunakan sosial media. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang etika dalam menggunakan media sosial. Media sosial tentu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dunia saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai informasi terus berseliweran di media sosial, dari informasi tentang curhatan diri, sampai informasi tentang bagaimana caranya mengaktualisasikan diri. Entah itu beasiswa, prestasi, konferensi, dan sebagainya. Media sosial dirasa begitu kental pada era globalisasi ini. Beragam informasi dari belahan dunia manapun dapat diakses oleh siapapun. Keberadaan media sosial pun menjadi salah satu sumber pundi-pundi keuangan bagi sebagian besar orang. Di antaranya adalah dengan menjamurnya online shop, munculnya beragam aplikasi, dan sebagainya. Hari ini, kita memasuki era informasi, di mana setiap detiknya begitu banyak informasi yang bermunculan. Apapun pertanyaannya, cari saja di Google, dan hampir semua jawaban diberikan oleh Google. Bisa dikatakan, hari ini kita begitu banjir informasi, sehingga waktu kita pun dirasa tidak cukup untuk mengetahui setiap informasi yang ada. Tapi, apakah kebanjiran informasi ini membuat kita lebih cerdas? Konon, pada waktu dulu sebelum muncul alat-alat semacam printer dan fotokopi, informasi adalah hal yang paling mahal untuk diperoleh. Untuk itu, tidak jarang orang berkelana ke berbagai negeri untuk hanya sekedar mencari informasi. Bahkan katanya, informasi yang tersimpan dalam sebuah buku dihargai dengan begitu mahal. Orang bisa menukar satu batang emas dengan satu buah buku. Pada waktu itu, informasi adalah barang yang mahal yang hanya dapat diperoleh orang-orang tertentu. Berbeda halnya dengan masa itu, hari ini kita bisa dikatakan banjir informasi. Dari informasi tentang bagaimana resep membuat makanan, sampai bahan skripsi pun tersajikan di dunia maya. Untuk itu, menjadi ironi jika kebanjiran informasi ini tidak membuat kita lebih kaya akan pengetahuan, tapi malah membuat kita mengabaikan kemampuan otak kita dengan terlalu mengandalkan pada Google. Teman-teman sekalian, dengan hadirnya media sosial saat ini, tak dapat dipungkiri memangkas ruang privasi manusia. Jika dahulu informasi dihargai dengan sangat mahal, maka hari ini kita mudah sekali menemukan orang-orang yang begitu mudahnya mengumbar informasi tentang dirinya. Pada waktu dulu, informasi diri seseorang dapat diketahui hanya dengan kehadiran detektif dan sejenisnya yang menggali informasi tentang seseorang. Hal ihwal tentang orang itu ia gali dengan mengamati berbagai aktivitas hariannya. Dari orang terjauh sampai terdekatnya ia cari tahu dan dekati untuk menggali informasi tentang seseorang. Begitulah mahalnya informasi diri seseorang kala itu. Namun, bagaimana dengan yang terjadi hari ini? Hari ini, hampir setiap manusia terpangkas ruang privasinya. Hampir mereka mengumbar setiap informasi dirinya dengan tanpa memfilternya terlebih dahulu. Hal-hal yang seharusnya tidak dibagi menjadi hal yang dengan mudahnya dikonsumsi oleh banyak orang. Baik yang dekat maupun yang tidak, atau bahkan yang dikenali maupun yang tidak. Hampir semua rahasia tentang diri seseorang dari aktivitas harian sampai pencapaian dapat ditemukan di media sosial miliknya. Sehingga dengan sangat mudah kita dapat menggali perjalanan hidup seseorang hanya melalui akun media sosialnya. Untuk itu,
Ada baiknya agar orang lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Barangkali etika ini dapat diawali dengan berupaya untuk mengendalikan diri dari kecenderungan untuk selalu mempublish hal ihwal tentang diri kita. Ingat selalu bahwa tidak semuanya bisa dibagi kepada orang lain. Sisakan ruang untuk diri kita sendiri. Pengendalian diri ini harus diimbangi dengan kemampuan memfilter informasi yang bisa dikonsumsi publik dengan informasi yang hanya dapat dikonsumsi oleh diri sendiri. Teman-teman sekalian, media sosial memiliki dua sisi yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Maka saatnya untuk kita mengambil manfaat dan membuang mudarat. Ibaratnya apel yang busuk pada suatu bagian tidak lantas mengharuskan kita untuk membuang semua apel itu, tapi membuang bagian yang busuk dan memakan bagian yang masih bagus adalah cara yang paling tepat. Saatnya bagi kita untuk lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai keberadaan media sosial membuat kita lupa terhadap diri sendiri dan bersikap abai pada setiap waktu yang bergulir. Sekian dari saya, terima kasih.